Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru menjumpai kalian dalam video Pak Guru yang kesekian kalinya. Kali ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari pada kali ini adalah masih melanjutkan tentang materi yang sebelumnya, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tema 1, subtema 2, kelas 4. Kebersamaan dalam keberagaman. Nah, anak-anakku, pada buku kalian ada sebuah bacaan pada subtema 2, tema 1, yang judulnya adalah bekerjasama dalam keberagaman. Kali ini Pak Guru akan bersama-sama kalian mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam bacaan tersebut. Judulnya adalah bekerjasama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, untuk menemukan gagasan pokok seperti apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada video sebelumnya, bahwa gagasan pokok itu ada di dalam kalimat utama. Maka pada video kali ini Pak Guru akan mengajak kalian menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Dalam bacaan ini tadi ada 3 paragraf. Nah, tiap-tiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kita akan coba lihat paragraf pertama. Paragraf pertama terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat 4, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat 5,
Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat keenam, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kalimat ketujuh, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi pada paragraf pertama ini terdiri dari 7 kalimat. Nah, yuk kita sama-sama menemukan kalimat utama dalam paragraf ini. Apakah kalian sudah menemukan? Nah, kalimat utama itu ciri-cirinya adalah dia bisa berdiri sendiri tanpa harus ada kalimat yang lain. Kalimat utama itu nanti akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain yang disebut kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok ada di dalam kalimat utama. Menurut kalian, di manakah letak kalimat utama? Nah, kalimat utama pada paragraf pertama ini terletak pada kalimat yang pertama, yang bunyinya, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, kemudian kalimat kedua, 3 sampai dengan yang ketujuh itu adalah menjelaskan. Bisa menjelaskan kalimat utama atau menjelaskan kalimat penjelas. Contohnya, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Nah, ini menjelaskan tentang kalimat yang pertama atau kalimat yang utama. Jadi mereka berkumpul di rumahnya Edo yang akan melakukan tugas percobaan tentang bunyi. Kemudian kalimat ketiga itu menjelaskan kalimat yang kedua. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat lain itu saling menjelaskan kalimat yang lain. Tetapi di sini kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang pertama. Oke, kalian sudah paham? Iya. Sekarang kita akan melihat paragraf yang kedua. Kalimat pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, pada paragraf yang kedua ini juga terdiri dari 7 kalimat. Sekarang kita akan mencoba menemukan gagasan pokok pada paragraf kedua. Kita akan mencoba mencari kalimat utama. Di manakah kalimat utamanya? Nah, kalimat utama pada paragraf kedua itu adalah terletak pada kalimat yang ketujuh. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Yang kalimat-kalimat ini dijelaskan oleh kalimat sebelumnya, yaitu misalnya saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Nah, ini semua kalimat-kalimat ini adalah menjelaskan bahwa mereka itu
saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, sampai di sini coba untuk paragraf yang ketiga kamu tentukan, kamu cari kalimat utamanya, kemudian seperti apa yang Pak Guru lakukan, coba kamu tentukan gagasan pokoknya. Nah, sampai di sini apa yang Pak Guru jelaskan semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah dan sampai jumpa. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Guru. Pada video kali ini Pak Guru akan melanjutkan apa yang sudah Pak Guru pernah jelaskan pada video sebelumnya, yaitu mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita pelajari adalah masih tentang pecahan. Tapi kali ini materinya adalah letak pecahan pada garis bilangan. Oke, kalian siap? Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan cara menentukan letak bilangan anak-anak, masih ingatkah kalian cara menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan? Tentu masih, ya. Contoh garis bilangan yaitu misalnya seperti ini. Jadi ada sebuah garis dan di bawahnya ada angka, tetapi angka ini karena ini garis bilangan bulat, angkanya angka yang bulat. Tetapi pada kali ini Pak Guru akan mengajarkan kalian bagaimana membuat garis bilangan pecahan. Untuk menentukan letak pecahan pada garis bilangan, caranya hampir sama dengan seperti cara menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Tetapi bilangan pecahan itu terletak di antara dua bilangan bulat pada garis bilangan. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita sama-sama pelajari. Sebagai contoh, jika pada garis bilangan di atas tadi yang sudah Pak Guru tampilkan, jarak antara dua bilangan bulat yang berdekatan itu dibagi dua, maka garis bilangannya menjadi seperti ini. Karena ini dibagi dua, berarti misalnya 0 ke 1, ada angka di tengahnya. Nah, angka inilah yang di tengah inilah yang ditempati oleh bilangan pecahan. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan bulat. Sedangkan bilangan pecahan itu ya yang dalam kotak warna merah. Untuk letak pecahan yang lain dapat kalian tentukan dengan membagi jarak antara dua bilangan bulat menurut besarnya penyebut. Jadi ditentukan oleh besarnya penyebut. Sebagai contoh, ini adalah penyebutnya 4. Kalian perhatikan, mulai dari 0, ya, bagian yang atas itu adalah untuk garis bilangan bulat, yang bawah itu adalah garis bilangan pecahan. Karena ini penyebutnya 4, maka 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Ya, maksudnya antara 0 dan 1 ini ada 4 bagian. Dibagi menjadi 4 bagian yang diisi oleh 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Kemudian dilanjutkan lagi 5/4, 6/4,
7/4 dan 8/4. 8/4 itu sama dengan 2. Jadi antara 1 dan 2 itu juga dibagi menjadi 4 bagian. Oke? Ya, dan seterusnya. Itulah letak bilangan pecahan yang berpenyebut 4. Baik, kita akan lanjutkan lagi dengan contoh yang lain. Misalnya berpenyebut 6. Caranya masih sama, yaitu kita mulai dari sebelah kiri, ya. 1/6. Mengapa 6? Karena penyebutnya 6. Dan seterusnya, ya. 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 itu adalah 1. Antara 0 sampai 1 itu dibagi menjadi 6 bagian. Karena ada 6 karena penyebutnya 6. Dan seterusnya. 7/6, 8/6, 9/6, dan seterusnya. Nah, semakin ke kanan, nilainya itu semakin besar. Jadi dalam garis bilangan, semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Sebagai contoh lagi, kita akan mencoba untuk menyebutnya 8. Caranya juga sama, mulai dari 0, 1/8, 2/8, dan seterusnya, 5/8, 6/8, 7/8, dan 8/8. 8/8 itu adalah 1. 0 ke 1 itu dibagi menjadi 8 bagian karena penyebutnya ada 8. Dan seterusnya. Nah, itulah anak-anak yang bisa Pak Guru jelaskan. Jadi letak bilangan pecahan pada garis bilangan seperti yang sudah kamu lihat di dalam video yang Pak Guru tayangkan tadi. Nah, materi ini sangat penting, akan bermanfaat ketika kamu nanti akan membandingkan dua buah pecahan. Nah, perlu diingat, garis bilangan itu semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, terima kasih. Tetap belajar, tetap semangat, jangan menyerah. Sampai jumpa.